Selamat malam, pendengar kami radio streaming Kemurahannya Medan. Begitu juga yang mengikuti kami melalui live streaming R Kemurahannya. Kita kembali malam hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kembali ke hadapan-Mu, Tuhan Yesus Allah kami, yang masih terus memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, sehingga masih ada waktu kami untuk merenungkan perkataan Tuhan. Kami rindu terus Tuhan Yesus, kami haus terus akan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami sebagai anak-anak-Mu, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, ada perkataan Tuhan yang bisa kami mengerti, sehingga menambah iman kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, walaupun kami berjauhan. Roh Kudus Tuhanlah yang terus mengajari kami satu persatu ketika kami membaca dan merenungkan perkataan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Nanti kita mulai dari ayat 11. Karena dari terjemahan bahasa lain, itu ada yang dari pasal 11. Ya, judulnya di sini anak-anak Skewa. Tapi saya yang mau buat temanya, ya bagaimana orang Efesus ini percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya bisa juga kita melihat, iya, bagaimananya aku percaya kepada Tuhan Yesus tadi. Iya. Judulnya tadi di sini anak-anak Skewa ya. Kita mulai dari pasal 11. Ya, saya bacakan. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan ataupun kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama. Ya, mungkin juga sudah pernah kita membacanya dan merenungkannya. Ya, kembali kita mau merenungkannya bersama-sama. Iya. Apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Iya. Tadi saya buat judulnya, iya, bagaimana
orang Efesus atau jemaat Efesus ini percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Jadi inilah ceritanya orang Efesus menjadi percaya. Ya, kita juga pasti ada cerita kita. Bagaimananya aku ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus tadi. Ya, bisa kita bernostalgia, bisa kita koreksi. Oh, begininya aku dahulu percaya kepada Tuhan Yesus tadi. Iya, orang Efesus ini percaya bagaimana? Iya. Kita lihat ceritanya. Ya, ini kisah para rasul ya. Jadi cerita kisah para rasul ini bagaimana murid-murid memberitakan Injil. Iya. Kalau di Injil bagaimana Tuhan Yesus melakukan perbuatannya. Iya. Banyak melakukan mujizat. Iya. Tapi di sini murid-murid yang sekarang memberitakan Injil. Iya. Bagaimana? Ayat 11 saya ulangi. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Iya. Dari pasal 11 dan 12 ini, apa yang bisa kita dapat? Iya. Jadi, di sini Paulus banyak melakukan mujizat. Iya. Jadi di sini Paulus banyak melakukan mujizat, tapi Allah lah yang melakukan mujizat itu, tapi melalui si Paulus. Iya, oleh Paulus katanya. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi melalui Paulus inilah Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Iya. Bagaimana ceritanya? Iya, dengan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, itu berkuasa, bagaimana menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga, mengeluarkan roh-roh jahat. Inilah mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui Paulus tadi. Jadi apa yang dipakai Paulus, sapu tangannya dan kainnya, kalau dipakai untuk membuat orang yang sakit tadi bisa sembuh. Iya. Inilah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui Paulus. Ya, terus bagaimana ceritanya lagi ayat 13? Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan mengelilingi negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Iya. Jadi ayat 13 ini, di kota Efesus dikatakannya, ada beberapa tukang jampi. Iya. Tukang jampi Yahudi berjalan berkeliling di negeri itu. Iya. Apa yang dilakukan tukang jampi ini? Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Iya. Dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Iya. Jadi orang jampi ini tadi meminjam atau memakai nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus tadi. Ya, karena sudah dilihatnya bagaimana Paulus tadi mengadakan mujizat, orang-orang sakit sembuh. Ya, dan bagaimana orang-orang yang kerasukan roh jahat pun sembuh dibuatnya. Iya. Dan orang-orang jampi yang ada di situ tertarik. Iya. Apa yang dibuat Paulus ini mau dipinjamnya, mau ditirunya. Iya. Makanya dikatakannya di sini, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Iya. Jadi tukang jampi ini sekarang dia memakai nama Tuhan Yesus, dipinjamnya nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus tadi. Iya. Mungkin selama ini dipakainya mantra-mantranya. Iya.
Tapi sekarang mau ditesnya, mau dicobanya, dipinjamnya, yang dipakai oleh Paulus tadi dengan nama Tuhan Yesus. Ya, kita lihat bagaimana kelanjutan ceritanya. Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Iya, yang melakukan tadi yaitu yang bernama Skewa. Iya, jadi Skewalah namanya yang meminjam. Ya, meminjam nama Tuhan Yesus tadi yang dipakai oleh Paulus. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu saya ulangi. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Iya. Roh jahat menjawab Jampi tadi, anak-anak Skewa tadi. Apa dikatakan roh jahat itu? Iya. Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa? Iya. Yesus dikenal oleh setan tadi. Atau roh jahat tadi. Paulus pun dikenal. Iya, oleh setan ini tadi. Iya. Tetapi anak-anak Skewa tadi bagaimana? Iya, kamu siapa? Katanya. Aku tidak mengenal kamu. Iya, inilah yang dikatakan setan. Iya. Orang-orang anak-anak Skewa tadi memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat tadi. Tetapi roh jahat menjawab, aku tidak mengenal kamu. Iya. Kamu siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Iya. Yesus dikenal oleh setan. Iya, kita sudah sering mendengarnya di kitab Markus. Iya, bahwa bagaimana setan ini mengenal Yesus. Iya. Markus 1 juga sudah pernah kita bahas bagaimana setan ini mengenal Yesus. Ya, bisa kita lihat ya, Markus 1 ayat 24. Ya. Bagaimana pengenalan setan ini terhadap Yesus? Apa katanya? Saya bacakan Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya, inilah pengenalan setan terhadap Yesus. Ya, ini ceritanya bagaimana Yesus mengusir roh jahat di rumah ibadat. Ya, ketika Yesus mau mengusirnya, ya, roh jahat itu mengenal Yesus, bahwa Yesus inilah yang kudus dari Allah. Ya, makanya tepat dikatakan roh jahat tadi, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Iya. Siapa lagi pengenalan setan terhadap Yesus? Iya, di Markus 5. Iya, karena di kitab Markus ini, di Injil Markus ini banyak ya Yesus mengusir setan. Iya, jadi apalagi pengenalan setan terhadap Yesus? Iya. Markus 5 ayat 7. Saya bacakan lagi. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Iya. Di sini apa pengenalan setan terhadap Yesus? Iya. Bahwa Yesus inilah anak Allah yang maha tinggi. Iya. Jadi benarlah setan ini mengenal siapa Yesus itu. Iya. Baru setan itu juga apa katanya tadi? Paulus aku ketahui. Iya. Diketahuinya Paulus. Iya. Makanya ketika Paulus mengadakan mujizat-mujizat di pasal 11 dan 12 tadi. Iya. Roh-roh jahat itu tadi keluar dari orang yang dirasukinya tadi. Iya. Karena Paulus
Iya, dikenalnya. Iya. Jadi orang yang sudah dikenal, iya, tunduk setan itu kepada mereka. Karena apa? Karena Paulus juga, iya, merupakan murid Tuhan Yesus. Paulus itu juga, iya, adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Jadi, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, iya, diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Iya. Makanya Paulus, iya, sama kuasanya dengan Tuhan Yesus. Sehingga setan pun mengenal dia. Tetapi bagaimana? Iya, anak-anak Skewa tadi tidak dikenal oleh setan tadi. Iya. Maka tidak dikenal oleh setan tadi. Kamu siapa? Siapakah kamu? Katanya. Iya, saya ulangi ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Iya, ini juga bisa kita nanti pikirkan. Iya, setan ini, iya, pasti mengenal kita. Iya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus tadi. Iya, karena kita tahu, iya, kekuasaan itu Tuhan Yesus, iya, baru orang-orang yang percaya, barulah setan. Kalau orang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus, iya, dia kekuasaannya masih dibawa oleh setan atau roh jahat. Ya, kita lanjutkan lagi dulu ya. Ayat 16. Dan orang yang dirasuk oleh roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Iya, inilah membuktikan, iya, bahwa setan tadi tidak mengenal anak-anak Skewa tadi. Ini juga membuktikan, iya, bahwa orang yang belum di dalam Kristus, iya, tidak ada kuasanya mengalahkan setan. Dia masih di bawah kuasa setan. Iya. Makanya terbukti. Iya. Bagaimana katanya tadi? Iya. Dan orang yang dirasuk orang jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Iya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Inilah membuktikan, iya, bahwa orang yang belum di dalam Kristus, iya, kuasanya lebih rendah dibandingkan dengan setan, sehingga bisa dikalahkannya. Iya. Ayat 17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Iya. Jadi cerita ini semua disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ, yaitu orang-orang Efesus. Ya, orang Efesus ini sudah melihat, ya, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang lebih berkuasa, mana yang tidak ada kuasanya. Ya, jadi disaksikan oleh orang-orang Efesus tadi, bagaimana anak-anak Skewa ini mengusir setan. Iya, tidak ada kuasanya. Iya. Hanya meminjam nama kuasa, nama Tuhan Yesus. Karena apa? Belum ada Yesus di dalam dirinya. Iya. Belum ada Yesus di dalam dirinya. Sehingga tidak ada kuasanya mengalahkan roh-roh jahat. Iya. Tetapi Paulus sudah dilihat mereka. Bagaimana Paulus mengadakan mujizat. Iya. Orang-orang sakit disembuhkannya, roh-roh jahat, iya, semua sembuh dibuat Paulus. Inilah yang dilihat, inilah yang sudah disaksikan oleh orang-orang Efesus yang ada di situ. Mereka melihat, yo, Paulus inilah yang benar. Paulus inilah yang benar, yang sudah
percaya kepada Yesus, yang sudah berada di dalam Kristus. Iya, oh ini yang palsu. Ahli-ahli jampi tadi, anak-anak Skewa tadi, iya, hanya meminjam nama Tuhan Yesus. Padahal masih palsu. Iya, belum ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Makanya setan pun tidak tunduk kepada dia. Tetapi Paulus, iya, tunduk, iya, terhadap setan. Iya. Jadi bisa disaksikan oleh jemaat-jemaat Efesus tadi. Oh, inilah yang benar. Oh, inilah Allah yang benar. Dibandingkan anak-anak Skewa tadi, inilah yang palsu. Jadi inilah yang disaksikan oleh jemaat-jemaat Efesus yang ada di situ. Iya. Maka dikatakannya, makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Iya. Jadi jika ada, iya, nama Tuhan Yesus, iya, diberitakan, maka nama Tuhan Yesuslah yang akan dimasyhurkan di situ. Ya. Baru kita lihat lagi bagaimana jemaat Efesus ini. Ya, karena kita buat tadi temanya, bagaimananya orang Efesus ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Ya, ini kuncinya ya. Ya, karena sudah disaksikannya mereka semua bagaimana Paulus tadi dan bagaimana anak-anak Skewa tadi, iya, sudah bisa mereka memilih. Iya. Aku memilih, iya, Allah yang diikuti oleh Paulus ini, yaitu Tuhan Yesus. Iya. Makanya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Datang dan mengaku di muka umum. Iya. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, baru apa katanya? Datang dan mengaku di muka umum. Iya, timbul pengakuan dari orang-orang Efesus tadi. Bahwa Yesus inilah lebih besar kuasanya. Iya. Bahwa Paulus inilah memang benar sudah ada di dalam Kristus. Iya. Baru apa lagi katanya? Iya. Datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Iya. Mereka mengaku bahwa mereka jugalah pernah melakukan, iya, sama seperti yang dilakukan anak-anak Skewa. Bahwa mereka ini juga sebagai ahli jampi. Iya. Yang di 19 dikatakannya, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Iya. Jadi, iya, orang-orang Efesus ini, iya, latar belakangnya memang, iya, melakukan sihir. Alih-alih jampi seperti anak-anak Skewa tadi. Iya, banyak di antara jemaat Efesus itu, iya, mereka ini memang alih-alih sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Iya. Jadi apa yang dahulu dipelajarinya, iya, menjadi kitabnya, itulah yang dibakarnya di depan muka umum, di depan mata mereka semua katanya. Iya. Supaya orang lain juga bisa melihat. Iya. Bahwa aku telah memilih Yesus. Iya. Aku telah memilih, ya, yang diikuti oleh Paulus, yaitu Yesus. Aku memilih Allahku ini. Aku tidak mengikuti lagi, iya, ahli-ahli sihirku. Tidak mengikuti lagi kitab-kitabku. Iya. Inilah buktinya, ku bakar di depan-depan umum, di depan mata semua orang yang ada di situ. Iya. Inilah pertobatan orang-orang Efesus. Iya. Kita selesaikan dulu. Ya, kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ya, ini harganya kitab-kitab yang dibakar mereka. Iya. 50.000 uang perak. Iya. Walaupun sebesar ini,
tapi sudah mereka menganggap lebih besar kuasanya mengikut Tuhan Yesus dibanding dengan kitab-kitabku tadi, dibanding dengan uang yang dibanding dengan ilmu-ilmu sihirku tadi. Iya. Lebih tinggi harganya. Iya, aku mengikut Yesus tadi. Ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Iya, jelas sekali. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan nama Tuhan Yesus, ya, dan ada orang yang percaya kepada berita yang kita beritakan itu, ya, maka semakin, ya, tersiarlah nama Tuhan Yesus. Ya. Dari cerita yang kita ini, apa yang bisa kita dapat? Iya. Bagaimana ceritanya orang Efesus ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Iya. Karena sudah dilihatnya. Iya. Bagaimana Paulus tadi? Iya. Bagaimana Allah memakai Paulus mengadakan mujizat? Iya. Yang sakit disembuhkan dan roh-roh jahat tadi pun dikeluarkan dari orang yang kerasukan roh jahat. Iya. Tetapi sudah dilihatnya juga, ya, yang selama ini rupanya orang Efesus banyak mengikuti, ya, ahli-ahli sihir dan ahli-ahli jampi, sama seperti anak-anak Skewa tadi. Iya. Ternyata tidak ada kuasanya. Iya. Tidak ada kuasanya mengusir roh jahat tadi. Bahkan yang kerasukan tadi dan yang tadi, iya, dikalahkan oleh roh jahat itu. Iya. Sudah bisa mereka membandingkan. Iya. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Iya. Dibandingkan dengan roh-roh atau ilmu-ilmu sihir yang selama ini aku ikuti. Iya. Jadi sekarang keputusan mereka setelah mereka menyaksikan, mereka percaya kepada Yesus. Iya. Mereka memilih mengikut Yesus dibandingkan dengan ilmu-ilmu sihirnya. Iya. Apa buktinya dia percaya? Iya. Tadi dikatakannya. Pertama, buktinya orang-orang Efesus tadi percaya. Dia datang dan mengaku. Iya. Mengaku dia di depan muka umum bahwa selama ini juga lah aku termasuk yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang seperti mereka lakukan. Baru apalagi buktinya? Iya, buktinya mereka mau membakar kitab-kitab yang selama ini mereka pelajari, kitab-kitab yang selama ini mereka ikuti. Iya, dibakarnya di depan umum. Inilah buktinya mereka percaya kepada Yesus. Iya. Apa yang bisa kita buat kesimpulan? Iya. Bagaimana ya ceritaku? Dahulu ceritaku percaya kepada Yesus. Iya. Ketika aku memilih Tuhan Yesus menjadi peganganku di dalam hidupku. Ya. Ketika aku memilih Tuhan Yesus. Ya. Sudahkah aku mengaku dan membuktikan kepada orang lain, ya, bahwa aku ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau aku sama dulu seperti ini, kalau aku pertobatan orang Efesus, ya, dengan ahli-ahli jampinya, ya, dibakarnya, iya. Kalau ada sama kita seperti ini, yang dulu banyak penyembah berhala kita, ya, atau kita dulu, ya, banyak mantra-mantra yang kita ikuti dari nenek moyang kita, ya, sudahkah pernah kita mengakui dan juga membakar itu semua? Ya. Atau
Beda pertobatan kita dengan Efesus boleh juga. Ya. Atau kita pertobatan kita karena dosa yang kita lakukan yang sangat jahat. Sudahnya kita saksikan kepada orang, dan sudahkah kita tinggalkan dosa kita itu? Iya. Bisa kita pikirkan sama-sama. Iya. Bagaimananya aku percaya kepada Yesus ini? Iya. Atau jangan sama seperti anak-anak Skewa tadi, hanya meminjam. Iya. Hanya memakai nama Tuhan Yesus. Iya. Kelihatan di luar rohani, tetapi di dalam sebenarnya belum ada Tuhan Yesus. Iya. Bisa kita koreksi masing-masing. Iya. Sudahkah ada di dalam Tuhan Yesus tadi? Iya. Ataunya belum, hanya kita pinjam. Atau kita bilang, iya, kita ikuti orang. Iya. Dipakainya Tuhan Yesus, iya. Kita pakai juga. Iya. Ke gereja mereka, ke gereja kita. Iya. Tetapi belumnya ada Tuhan Yesus di dalam kita. Iya. Belum pernahnya kita buktikan, belum pernahnya kita mengaku, ya, bahwa aku sudah meninggalkan kehidupanku yang lama. Iya. Belum pernah aku buktikan, iya, aku bersaksi di depan orang banyak, sama seperti orang Efesus tadi. Dia akui perbuatannya yang dahulu. Iya. Inilah yang bisa kita lihat dari cerita ini. Bisa kita introspeksi diri kita. Bisa kita koreksi diri kita. Supaya jangan salah. Iya. Seperti anak Skewa tadi. Iya. Hanya meminjamnya kita sebenarnya. Hanya memakai. Iya. Hanya mengikut-ikut orang. Iya. Tetapi belum benar-benar ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Iya. Bagaimana dengan kita? Iya. Inilah yang bisa kita bawa pulang. Iya. Sudahkah aku percaya kepada Tuhan Yesus tadi? Iya. Atau aku hanya mengikut-ngikut orang? Dipakainya nama Tuhan Yesus kuikuti. Tetapi belumnya ada Tuhan Yesus di dalam aku. Iya. Sudah pernahkah aku bersaksi, menyaksikan bagaimana, iya, apa yang kulakukan dahulu? Dan sudah pernahkah aku meninggalkan segala sesuatunya? Iya. Dan kuikuti Tuhan Yesusku ini lebih berharga daripada yang lainnya. Ya, jika belum, buatlah keputusan. Sama seperti orang Efesus ini. Setelah disaksikannya semua, dipilihnya lah untuk mengikut Tuhan Yesus. Dipilihnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang bisa kita renungkan malam hari ini. Bagaimana orang Efesus ini percaya kepada Yesus. Dan bisa kita renungkan, sudahkah aku percaya kepada Yesus? Atau belum? Atau hanya masih mengikut orang lain saja, memakai nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Allah kami, yang masih terus mengajari kami perkataan-Mu ini. Kami belajar Tuhan Yesus, bagaimana orang Efesus itu percaya kepadamu, karena sudah dilihatnya, bagaimana kuasa Tuhan Yesus lebih tinggi dibandingkan dengan roh-roh jahat itu. Dan sudah dilihatnya juga, bagaimana anak-anak Skewa itu yang meminjam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasanya bagaimana mengusir roh jahat itu. Sehingga dia ditaklukkan oleh roh jahat itu. Dan bisa orang Efesus itu melihat ini semua
sehingga dibuatnya keputusan, aku mengikut, aku percaya kepada Yesus. Sehingga mereka menyaksikan di depan umum dan meninggalkan kitab-kitabnya dan membakarnya dan hanya mengikut Tuhan Yesus saja di dalam hidupnya. Inilah Tuhan Yesus yang bisa kami renungkan, supaya kami juga bisa mengoreksi diri kami ini. Apakah kami sudah percaya kepadamu Tuhan Yesus? Ataukah kami seperti anak sekewa, kelihatan rohani, tetapi belum ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Sehingga jika belum ada Tuhan Yesus di dalam diri kami, maka pasti kami akan kalah dibuat oleh setan itu. Buatlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya bisa mengoreksi hati kami masing-masing, supaya kami jangan salah. Kami kira kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kelihatannya belum Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus melalui perkataan-Mu yang kami renungkan bersama-sama malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhanlah terus menerangi kepada kami satu persatu yang mendengarkannya malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi besok malam. Terima kasih.